Rezeki itu sudah dijamin atau rezeki perlu diusahakan? Keduanya nggak ada yang salah, karena keduanya adalah jenis rezeki yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi ada 8 jenis rezeki yang tercantum di dalam Al-Quran. Mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat seputar rezeki. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian menonton video ini dalam keadaan sehat serta bahagia. Mengenai rezeki bagaimana? Masih sering mengkhawatirkan rezeki? Agar kamu tidak terlalu sering mengkhawatirkan tentang rezeki, baiknya kamu mengetahui 8 jenis rezeki yang tercantum di dalam Al-Quran. Ada 8 jenis rezeki yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu rezeki yang telah dijamin. Semua makhluk bernyawa itu dijamin rezekinya oleh Allah. Sebagaimana nyamuk yang mendatangi cicak. Jadi kita ketahui kan, cicak itu merayap di dinding. Sedangkan makanannya adalah seekor nyamuk yang bisa terbang kemana-mana. Tapi itulah jaminan oleh Allah. Meski cicak hanya bisa merayap di dinding, tapi nyamuk selalu mendekati atau mendatangi di mana cicak berada. Begitulah binatang kecil seperti seekor cicak pun dijamin rezekinya oleh Allah. Apalagi kita seorang manusia, makhluk yang sebagai khalifah di muka bumi ini. Meskipun rezeki ini telah dijamin, tapi ini tidak semestinya menjadikan kita lalai dalam tetap berikhtiar menjemput rezeki. Lalu yang kedua, rezeki karena rasa syukur. Rasa syukur ini sudah beberapa kali aku jelaskan di dalam video sebelumnya. Karena rasa syukur ini memang sangat dahsyat dalam mengundang rezeki. Sebagaimana yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah menjelaskan apabila kita bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Dan juga sebaliknya, kalau kita ingkar akan nikmat yang diberikan Tuhan, kita tidak bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita hingga saat ini, maka azabnya akan sangat pedih. Soal syukur ini kalau mau dipelajari lebih lanjut, silakan di scroll lagi beberapa video sebelumnya yang membahas tentang rasa syukur. Karena begitu banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Dan ketika kita sudah mampu senantiasa bersyukur, percayalah, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Kita akan lebih mudah menangkap sinyal-sinyal atau intuisi kita akan lebih peka terhadap peluang-peluang atas rezeki yang akan hadir dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya ada jenis rezeki, yaitu rezeki karena menikah. Ini penting bagi kamu yang masih lajang, yang ingin menikah, yang masih khawatir bagaimana nanti menafkahi anak orang, yang masih takut karena masih merasa kurang rezekinya. Ini adalah jaminan dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 32, di situ Allah menjelaskan, jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan dari karunia-Nya. Jadi bagi kalian yang sudah mempunyai niat untuk menyempurnakan agama, atau kalian yang baru menikah, jangan pernah takut akan rezeki. Karena ada jenis rezeki yang dijamin Allah karena menikah. Dan juga yang keempat, rezeki karena anak. Terkadang kita sering mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Rezeki yang tidak biasanya kita dapatkan, misalnya di luar dari usaha yang kita lakukan. Kita sering tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok, dan itu secara spontan orang mengatakan rezeki anak. Ya karena itu memang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya setiap anak itu memiliki rezekinya masing-masing. Jadi kita jangan khawatir kita tidak mampu menafkahi anak. Jangan juga khawatir anak ini tidak mendapat rezekinya, karena ini sudah dijamin oleh Allah. Dan juga sebaliknya, kita jangan terlalu sombong, jangan terlalu merasa kitalah yang menghidupi anak-anak kita, kitalah yang mampu menafkahi. Karena itu semua memang sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya setiap anak-anak itu ada rezekinya. Yang kelima teman-teman, ada juga rezeki karena beristighfar, karena kita memohon ampun. Mengenai istighfar ini juga ada beberapa video yang aku bahas tentang memohon ampun yang dapat mengundang rezeki. Di situ Allah mengatakan dengan jelas, kalau kita memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita akan diberikan karunia-Nya yang banyak. Jadi sering-seringlah beristighfar, jangan merasa terlalu suci, karena kita adalah manusia memang yang selalu berlumur dengan dosa. Karena kita manusia yang di setiap langkah kita itu banyak hilapnya. Di setiap langkah kita itu banyak potensi untuk melakukan dosa, apalagi di zaman modern seperti saat ini. Jadi biasakanlah untuk beristighfar setiap hari. Kalau kamu melakukan ini minimal 21 hari, bahkan 1 bulan,
maka secara otomatis menjelang mau tidur atau bangun tidur, lidahmu akan beristighfar. Jadi mengapa juga istighfar ini penting? Dengan memohon ampun, jika kita mendapat ampunan dari Allah, maka hati kita akan menjadi bersih. Dan hijab-hijab yang menutupi hati kita akan terbuka. Tidak ada penghalang lagi antara diri kita dengan Allah. Doa kita juga mudah dikabulkan. Kita lebih peka terhadap petunjuk-petunjuk yang Allah berikan terhadap kita. Dan itu tentunya berkaitan erat dengan perjalanan rezeki kita di dalam kehidupan ini. Jadi banyak-banyak beristighfar, teman-teman. Lalu yang keenam, rezeki karena usaha. Nah, ini yang banyak dikatakan orang bahwasanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Memang demikian adanya. Itu memang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwasanya manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Nah, dari sini kita harusnya menyadari bahwasanya selain kita berpasrah diri dengan rezeki yang dijamin oleh Allah, tentu Allah juga menganjurkan kita untuk berikhtiar sebaik mungkin. Kita melakukan usaha semaksimal mungkin dalam perjalanan hidup kita. Jangan lantas ketika kita mengetahui rezeki itu sudah dijamin, maka kita rebahan sambil menunggu. Nah, ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Jadi selain kita bertawakal, kita menyerahkan kepada Allah atas apapun yang akan diberikan Allah terhadap kita, maka kita juga wajib tetap untuk berikhtiar dan berusaha, bukan memperbanyak rebahan. Dan juga mengenai usaha ini penting aku sampaikan karena di dalam videoku juga ada beberapa yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang diijazahkan oleh ulama, beberapa metode yang diterapkan orang-orang sukses terdahulu. Nah, jangan lantas ketika kita sudah mengamalkan itu, mengikuti semua metode itu, lalu kita hanya rebahan untuk menunggu. Kita harus melengkapinya tetap dengan usaha yang keras, usaha yang maksimal. Jadi, mulai saat ini, kalau yang masih menjadi magnet kasur, masih sering rebahan, bergegaslah. Carilah peluang di luar sana. Karena bumi Allah ini terbentang sangat luas untuk kita mencari rezeki. Dan di alam semesta ini begitu banyak karunia Allah yang bertebaran. Tinggal kita yang mau menjemputnya atau tidak. Lalu yang ketujuh, rezeki karena bersedekah. Nah, ini sudah tidak asing lagi pastinya. Karena bukan hanya kita sebagai umat Islam. Bagi mereka yang non-muslim, atau bisa dibilang agama lain pun mengajarkan bahwasanya berbagi itu mengundang rezeki. Jadi setiap agama juga mengajarkan bahwa sedekah itu akan melipat gandakan rezeki. Nah, apalagi kita sebagai umat muslim tentunya sangat meyakini apa yang sudah dicantumkan di dalam Al-Quran ini. Allah juga menjelaskan bahwa ketika kita bersedekah, maka rezeki kita akan dilipat gandakan. Setelah mendengarkan ini, kamu ingat-ingat lagi apa yang bisa kamu bagikan di dalam kehidupanmu. Jika dari sisi rezeki keuangan kamu masih merasa kekurangan, maka kamu bisa membagikan dalam bentuk yang lain, seperti tenaga, pikiran, bahkan dengan senyuman sekalipun. Jadi marilah kita tingkatkan sedekah kita, teman-teman. Selain itu membawa harta kita menjadi lebih berkah, juga akan membuat harta berlipat ganda. Karena berulang kali di dalam beberapa video yang pernah aku posting, di situ aku menjelaskan bahwasanya balasan sedekah itu pasti, dan pasti. Di dalam sepengalamanku dalam menjemput rezeki, tidak ada balasan yang pasti dan tercepat selain bersedekah. Dan terakhir di dalam Al-Quran, jenis rezeki ke-8, yaitu rezeki karena bertakwa. Jadi ketika orang bertakwa, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu adalah termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan ketika mereka memiliki masalah, maka Allah akan mencarikan jalan keluarnya. Dan tentunya juga memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah, kita mematuhi apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang dilarang kita tinggalkan, itu tentunya kita tidak akan pernah khawatir. Tidak akan pernah khawatir akan kekurangan rezeki. Karena kita meyakini bahwa Allah akan mencukupkan. Itu juga janji Allah terhadap orang-orang yang bertakwa. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, orang yang sudah bertakwa kepada Allah, itu bukan berarti orang yang terbebas dari masalah, orang yang tidak mendapat cobaan. Orang yang bertakwa sekalipun akan melewati berbagai macam cobaan, berbagai macam masalah. Tetapi di sini Allah menjanjikan akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang akan turun tangan menyelesaikan permasalahan itu
menghadapi berbagai macam cobaan itu tentunya atas bantuan Allah. Karena kita pasti sudah merasa kalau kita sendiri yang mengatasi permasalahan, kita sendiri yang memikirkan solusi, yang ada hari ke hari kita akan menjadi depresi, kita akan menjadi stres tanpa campur tangan Allah. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui 8 jenis rezeki yang dijelaskan oleh Al-Quran ini, tentunya ini seharusnya membuat kita menjadi lebih giat dalam berikhtiar, bukan lantas menunggu atas jaminan yang diberikan oleh Allah. Karena di sini juga Allah menjelaskan bahwasanya Allah hanya memberikan apa yang kita usahakan. Teruslah berikhtiar sebaik mungkin. Semoga rezeki kita ke depannya semakin baik, berkah, dan berlimpah tentunya. Assalamualaikum.